Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bima Mahendra selaku anggota KKN UGM periode 2 tahun 2001 yang menjalankan KKN saya di Dukuh Karangrejek dan Dukuh Belimbing. Pada hari ini saya akan mempresentasikan uh, materi saya mengenai gizi seimbang berdasarkan data yang sudah saya dapatkan juga dari warga Dukuh Karangrejek dan Dukuh Belimbing mengenai um, pengelolaan nutrisi dari makanan yang umumnya dikonsumsi warga Dukuh Karangrejek dan Dukuh Belimbing. Nah, jadi pertama-tama saya ingin uh, mendefinisikan apa itu gizi seimbang. Nah, berdasarkan PPT yang saya buat, dapat dibaca bahwa gizi seimbang itu merupakan keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Jadi, um, ini berbicara mengenai gizi yang terdapat di makanan yang dikonsumsi ataupun minuman yang dikonsumsi oleh orang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Dan baiknya lagi, gizi seimbang itu berarti harus memenuhi baik itu vitamin hingga mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh. Nah, dengan memerhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, maka aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan akan menjadi ideal. Nah, slide selanjutnya akan berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang. Yang pertama adalah ekonomis, yang berarti terjangkau dengan finansial. Lalu yang kedua adalah sosial budaya. Lalu yang ketiga adalah kondisi kesehatan. Yang keempat adalah umur. Yang kelima adalah berat badan. Keenam adalah aktivitas. Ketujuh adalah kebiasaan makan, yang berarti yang disukai atau tidak disukai. Dan yang terakhir adalah ketersediaan pangan setempat. Nah, apa sih sebenarnya guna dari mencapai gizi seimbang tersebut dari makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari? Nah, makanan yang bergizi seimbang itu setidaknya mengandung 3 fungsi utama. Nah, yang pertama itu sebagai sumber tenaga yang didapatkan dari karbohidrat dan lemak, yang umumnya juga dapat dikonsumsi dari nasi, ketela, singkong, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah sebagai sumber pengatur vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini banyak sekali dan paling mudah ditemukan yaitu pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Baik itu sayur-sayuran yang ditanam ataupun dijual hingga buah-buahan apa saja yang pasti umumnya memiliki vitamin yang dan mineral tersendiri. Dan juga tergantung dari sayuran dan buah yang dikonsumsi, vitamin dan mineral yang didapatkan juga berbeda-beda. Nah, yang ketiga itu sebagai sumber pembangun, yang berarti dipengaruhi oleh protein dalam makanan tersebut. Nah, umumnya protein itu terdapat pada lauk pauk. Hal ini bersifat untuk pertumbuhan dan pengganti sel yang rusak. Salah satu makanan kaya protein itu bisa dikatakan tempe yang umumnya juga sering dikonsumsi oleh warga di Yogyakarta. Nah, berikut merupakan skema atau piramida dari uh, zat pembangun yakni protein, lalu zat pengatur yakni buah-buahan dan sayuran, dan yang terakhir merupakan adalah zat tenaga yang dapat dikonsumsi dari nasi dan sebagainya yang akan menghasilkan karbohidrat dan lemak yang membantu proses pembentukan tenaga. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa zat pembangun atau protein itu dapat
ditemukan pada tahu, tempe, kacang-kacangan, telur, ikan, udang, hati, ayam, hingga susu. Lalu zat pengatur yang mengandung vitamin dan mineral terdapat pada buah-buahan, sayuran yang bisa ditemukan selain pada gambar tersebut. Yang terakhir adalah zat tenaga yang umumnya ditemukan pada makanan seperti nasi, singkong, kentang, terigu, ubi, roti, dan sebagainya. Nah, ternyata pedoman umum gizi seimbang itu memiliki 4 pilar. Nah, 4 pilar ini dimulai dari yang pilar pertama, yaitu perlunya untuk mengonsumsi makanan beragam. Itu kenapa guna memenuhi gizi yang diperlukan oleh tubuh tersebut. Nah, dengan memakan makanan beragam, maka uh, tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi. Oleh karena itu, diperlukan makanan yang beragam. Lalu yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, perilaku hidup bersih juga sangat terkait dengan prinsip gizi seimbang. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Jadi, olahraga atau setidaknya aktivitas fisik yang diperlukan oleh tubuh untuk menyeimbangkan antara pengeluaran energi dan pemasukan zat gizi ke dalam tubuh. Aktivitas fisik itu juga sangat penting dalam memastikan bahwa tubuh tetap fit dan itu penting bagi kesehatan tubuh itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah mempertahankan dan memantau berat badan dalam batas normal. Nah, pemantauan berat badan normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang, sehingga dapat mencegah penyimpangan berat badan dari berat badan normal. Dan apabila terjadi penyimpangan, maka dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Nah, berikut merupakan gambaran dari 4 pilar tadi. Yang pertama itu dapat dilihat bahwa selalu makan menu yang beragam, bergizi, berimbang, dan halal. Lalu yang kedua yaitu selalu berolahraga. Yang ketiga selalu menjaga kebersihan. Dan yang keempat adalah selalu menjaga berat badan ideal. Nah, apa sih manfaat pemenuhan gizi seimbang? Nah, pada masa kehamilan, pemenuhan gizi itu sangat mempengaruhi kualitas janin yang akan dilahirkan. Jadi gizi yang seimbang dapat menghasilkan janin yang sehat dan tidak mudah sakit, dan harapannya tidak cacat juga, karena kecacatan dapat dihasilkan oleh berbagai hal. Namun apabila memenuhi gizi seimbang, kemungkinan besar uh, anak tersebut tidak akan cacat. Lalu yang kedua yaitu usia bayi. Dengan gizi yang seimbang akan terbentuk anak yang sehat dan pertumbuhan fisik, psikomotorik, dan intelektual yang optimal. Cukup ASI saja sampai usia 6 bulan, kemudian makanan pendamping ASI sejak 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Lalu berikan MP ASI secara bertahap dari makanan yang alami. Nah, yang ketiga yaitu untuk anak atau balita dari umur 1 sampai 3 tahun. Nah, pada usia ini anak mulai dikenalkan dengan makanan oleh keluarga. Kelainan dan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan otak pada usia sampai dengan 3 tahun tidak bisa diperbaiki pada usia selanjutnya, sehingga kebutuhan gizi yang optimal sangat diperlukan pada usia ini. Dan selain itu juga salah satu permasalahan yang ditemukan pada anak-anak itu adalah stunting. Stunting diakibatkan oleh ketidakoptimalan pemberian makanan yang dikonsumsi, terutama gizi seimbang pada saat usia pertumbuhan. Dan yang keempat, yaitu usia prasekolah dan sekolah. Kebutuhan gizi sangat diperlukan untuk konsentrasi belajar, beraktivitas, bersosialisasi, dan untuk kesempurnaan fisik. Nah, pada usia remaja dibutuhkan pemenuhan gizi yang optimal agar dapat mencapai kematangan fungsi seksual dan tercapainya bentuk dewasa. Dan yang terakhir, ada usia dewasa, yakni gizi optimal dan seimbang pada usia dewasa. Diperlukan agar tercapai kematangan fisik, psikomotorik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, seperti pada gambar di bawah ini,
di gambar, di mana hanya ada nasi dan daging saja. Tentu saja hal tersebut dapat mengenyangkan Anda, namun secara gizi yang didapatkan tidak seimbang. Dan ada kemungkinan apabila dilakukan secara terus-menerus dapat mengakibatkan memudahkan penyakit untuk karena tidak terpenuhi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh itu sendiri. Dibandingkan dengan gambar yang di sebelah bawah, di mana anak tersebut memakan setidaknya terdapat buah-buahan, sayur-sayuran, nasi, hingga protein yang didapatkan sehingga menghasilkan individu yang lebih sehat dan gizi yang seimbang. Nah, pedoman umum gizi seimbang atau juga disebut dengan PUGS memiliki beberapa isi. Yang pertama yaitu agar badan tetap sehat, makanlah aneka ragam makanan. Nah, yang kedua adalah makanlah makanan yang mengandung sumber karbohidrat, protein, dan lemak untuk memenuhi kecukupan energi. Lalu yang ketiga adalah makanlah 3-4 piring nasi sehari dengan lauk pauk, sayur, dan buah atau bahan makanan penukarnya untuk memenuhi 1/2 atau setengah dari kebutuhan energi. Yang keempat adalah batasi konsumsi lemak dan minyak secara berlebihan. Dan yang kelima adalah gunakan garam periodium dalam semua menu makanan sehari-hari. Yang keenam, makanlah sayuran hijau, kacang-kacangan, dan ikan karena makanan tersebut mengandung zat besi yang mengakibatkan agar badan tetap sehat dan bebas dari anemia. Lalu yang ketujuh adalah minumlah tablet tambah darah atau sirup Fe agar penyerapan besi dalam tubuh dapat maksimal. Yang kedelapan adalah berikan ASI saja pada bayi sampai berumur 6 bulan agar bayi sehat dan kebal penyakit. Dan yang kesembilan adalah biasakan makan pagi atau sarapan agar badan tetap sehat dan bugar. 10 adalah minumlah air matang sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan yang ke-11 adalah lakukanlah olahraga secara teratur agar dapat mencegah obesitas dan menguatkan jantung. 12 adalah menghindari minuman keras agar tidak terkena penyakit berbahaya, terutama um, mengonsumsi secara tidak sehat dalam artian mengonsumsi minuman keras beralkohol yang di luar batas normal yang akan mengakibatkan penyakit berbahaya. Dan yang 13 adalah meneliti makanan yang dikemas, baik itu kaleng utuh dan baik, tanggal kadaluarsa, dan bacalah label makanan agar kesehatan dapat dijamin dan terhindar dari bahaya. Label makanan tersebut umumnya dapat ditemukan di kemasan makanan tersebut. Dapat dilihat dari kandungan gizinya hingga komposisi dari makanan tersebut atau minuman tersebut. Nah, berikut merupakan gambar dari gizi seimbang mulai dari makanan sehat yang baik itu disarankan guna menciptakan individu yang sehat. Berikut saja yang dapat saya sampaikan. Saya Bima Mahendra pamit undur diri dan semoga masyarakat dan warga Dukuh Karangrejek dan Dukuh Belimbing semakin sehat dan sejahtera. Sampai jumpa. Terima kasih.